semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Abdelika Safitri. Saya dari Prodi MPI kelas 3B. Di tugas video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu penting loh dalam manajemen pemasaran, terutama di lembaga pendidikan. Kenapa sih strategi pemasaran itu penting? Nah, strategi pemasaran itu penting untuk lembaga pendidikan karena zaman sekarang itu lembaga pendidikan saingannya banyak dan orang tua itu semakin selektif dalam memilih pendidikan untuk anak-anaknya. Lalu, sekolah itu juga perlu loh menunjukkan kualitasnya. Untuk itu, melalui langkah-langkah pemasaran, mulai dari langkah awal sampai tindak lanjut, lembaga itu bisa terlihat lebih profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama, yaitu analisis situasi. Analisis situasi ini tentang memahami kondisi pasar dan kondisi sekolah kita sendiri. Biasanya dilakukan dengan survei kebutuhan orang tua dan siswa, melihat kelebihan dan kekurangan sekolah, mengamati tren pendidikan, dan menganalisis sekolah pesaing di sekitar. Contohnya, kita menemukan bahwa banyak orang tua dan siswa ingin sekolah yang memiliki program tahfidz dan fasilitas teknologi. Tetapi di sisi lain, pesaing itu sudah punya program itu, tetapi pelayanannya mereka kurang ramah. Nah, dari analisis ini kita tahu bahwa kita itu punya pelayanan yang lebih baik dan pengembangan fasilitas. Dengan analisis yang jelas, langkah ini bisa jadi lebih terarah. Setelah tahu kondisi pasar, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu segmentasi pasar. Segmen itu artinya kita mengelompokkan calon siswa berdasarkan kesamaan tertentu. Misalnya, berdasarkan wilayah, berdasarkan minat seperti tahfidz, sains, olahraga, maupun seni. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi, dari menengah ke atas hingga ke bawah. Dengan pembagian seperti ini, sekolah tidak mempromosikan ke orang yang salah, tetapi fokus ke kelompok yang paling sesuai. Langkah berikutnya adalah menentukan target pasar. Contoh paling sederhananya, dari semua segmen tadi, sekolah memilih fokus ke lulusan SD di sekitar sekolah yang ingin masuk ke jenjang MTS atau SMP. Dengan target spesifik, promosi jadi lebih mudah, kita tidak buang waktu promosi ke orang yang tidak membutuhkan. Langkah yang keempat yaitu positioning. Setelah menentukan target, kita perlu menetapkan positioning atau citra yang ingin ditampilkan. Positioning menjawab pertanyaan, sekolah ini mau dikenal sebagai apa? Misalnya, sekolah yang unggul dalam karakter dan teknologi. Jika kita menetapkan positioning tersebut, maka semua promosi harus menunjukkan hal itu, mulai dari konten media sosial, cara guru bersikap, hingga kegiatan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang paling lengkap, yaitu marketing mix 7P. Dimulai dari program. Kita harus tahu bahwa sekolah tersebut memiliki program unggulan, kurikulum yang baik, serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua tentunya harga atau price. Kita harus tahu mulai dari biaya pendaftaran, SPP harus jelas dan transparan. Yang ketiga
Promosi adalah cara agar masyarakat tahu tentang sekolah kita. Contoh strategi yang efektif dengan membuat video profil sekolah diunggah melalui Instagram, Facebook, maupun TikTok. Mengadakan kerjasama dengan sekolah lain, serta testimoni alumni dan orang tua. Promosi harus konsisten, bukan hanya saat penerimaan siswa baru saja. Yang ketujuh, langkahnya yaitu implementasi program. Setelah semua rencana dibuat, kita masuk ke implementasi, yaitu menjalankan programnya. Contoh, dengan mengupload konten rutin di Instagram, menyebarkan brosur, membuka pendaftaran online, serta melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang menjadi target. Intinya adalah disiplin menjalankan apa yang sudah direncanakan. Kemudian kita harus memeriksa apakah strategi kita itu berhasil atau tidak ya. Caranya yang pertama yaitu menghitung jumlah pendaftar. Yang kedua melihat engagement media sosial. Yang ketiga mendengar masukan dari orang tua atau wali murid. Yang keempat mengevaluasi kegiatan pelayanan. Dengan evaluasi ini sekolah bisa memperbaiki strategi agar lebih efektif dalam tahun berikutnya. Yang terakhir langkahnya yaitu tindak lanjut atau follow up. Apa sih follow up itu penting? Setelah kita melakukan langkah-langkah di atas, tentunya kita akan mendapatkan calon siswa baru. Nah, dari calon siswa baru tersebut, untuk memastikan dia akan mendaftar ke sekolah kita bisa melakukan tindak lanjut atau follow up-nya melalui mengirim pesan lewat WhatsApp, mengirim email pengingat, menjelaskan program lebih detail, serta memberikan layanan konsultasi. Untuk itu, follow up sangat penting karena untuk meningkatkan jumlah pendaftar siswa baru di tahun berikutnya. Nah, itu tadi 9 langkah pemasaran dalam lembaga pendidikan. Semuanya saling berhubungan loh, mulai dari analisis hingga tindak lanjut. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menjadikan referensi untuk memahami tentang strategi langkah pemasaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.